Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lastri Rahmawati. Selaku moderator, kami dari kelompok 3 kelas 3E Manajemen akan mempresentasikan materi mengenai strategi merek dan branding. Berikut anggota kelompok 3 terdiri dari Silvi Febriani, Vira Audina, Winda Widiawati, Jessica Benedikta, dan Lastri Rahmawati. Selanjutnya, pemaparan materi adalah sebagai berikut. Saya Jessica Benedikta, dan di sini saya akan menjelaskan tentang merek dan branding. Secara umum, merek atau brand adalah nama atau identitas dari sebuah produk, baik yang berupa barang nyata maupun jasa, yang digunakan untuk membedakan satu produk dengan produk yang lain dalam kategori yang sama. Sedangkan American Marketing Association mendefinisikan merek atau brand ini sebagai berikut, yaitu merek adalah nama istilah, tanda, simbol, atau rancangan kombinasi dari hal-hal tersebut dengan tujuan pemberian merek adalah untuk mengidentifikasi produk atau jasa yang dihasilkan sehingga berbeda dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh kompetitor atau pesaing. Sedangkan masyarakat umum akan mengenali sebuah merek melalui beberapa hal, diantaranya nama merek atau brand name merupakan bagian dari merek yang dapat diucapkan, ditulis, dan dibaca oleh siapapun. Sebagai contoh, Asus, Honda, Lux, Innova, BMW, Mercy, dan lainnya. Tanda merek atau brand mark adalah bagian dari merek yang dapat dikenali, biasanya bersifat visual, namun tidak dapat diucapkan. Bentuk dari brand mark atau bermacam-macam seperti lambang, logo, desain huruf, warna tunggal, khusus atau gabungan suatu bentuk seperti packaging atau kemasan, dan lain sebagainya. Contoh, lambang Mitsubishi, 3 berlian, mobil Toyota, lambang Toyota, dan lain sebagainya. Tanda merek dagang atau trademark adalah seluruh merek atau sebagian dari merek yang merupakan aset khusus yang mampu meningkatkan ekuitas merek dan dilindungi oleh hukum yang berlaku. Artinya, hanya mereka yang memang memiliki hal penggunaan merek dagang saja yang berhak menggunakan merek dagang ini. Hak cipta atau copyright adalah hak istimewa dari sebuah produk yang mendapatkan perlindungan dari undang-undang, contoh karya tulis, karya musik, logo, dan lain sebagainya. Branding adalah praktik pemasaran yang menciptakan nama, simbol, atau desain yang mudah diidentifikasi sebagai milik perusahaan. Branding atau membangun kesadaran merek adalah kegiatan untuk membedakan produk dan layanan kita dengan yang lain. Dengan kata lain, membangun kesadaran merek adalah hal terpenting di perusahaan. Perkenalkan, nama saya Vira Audina. Saya akan membacakan tentang penentuan strategi merek. Perusahaan biasanya pada suatu saat akan mengembangkan merek atau brand yang dimilikinya, entah dengan tujuan untuk melayani market segmen yang berbeda atau dalam rangka melindungi merek utama mereka dari serangan para pesaing. Secara umum, ada 5 pilihan untuk menentukan strategi merek atau disebut brand strategi perusahaan, yaitu yang pertama ada strategi perluasan lini produk atau bisa disebut dengan product line extension strategi. Strategi perusahaan lini produk artinya perusahaan membuat produk baru atau produk tambahan dalam lini produk yang lama dan juga menggunakan merek yang sama, tetapi dengan tambahan atau fitur tertentu, seperti bentuk rasa, kandungan, ukuran, kemasan, dan lain sebagainya. Strategi ini banyak diterapkan oleh perusahaan yang sudah berhasil dengan merek produk pertama,
kemudian ingin meningkatkan volume penjualan atau memang masih memiliki kapasitas produksi, sehingga perusahaan memutuskan untuk menambah lini produk baru. Dalam menggunakan strategi perluasan lini produk baru ini, ada yang harus diperhatikan, yaitu jangan semata-mata karena kelebihan kapasitas produk, tetapi harus juga benar-benar dipikirkan aspek pasarnya. Jangan sampai dengan menambahkan perluasan lini produk yang ada bukan omset penjualan yang meningkat, tetapi terjadi kanibalisme yang tidak terkendali. Dan lebih berbahaya adalah pelemahan produk utama atau produk yang sudah terlebih dahulu eksis di pasar. Kanibalisme bisa saja terjadi jika dalam jumlah yang wajar tidak menjadi masalah, karena akan lebih baik konsumen yang tidak tertarik dengan produk utama diambil oleh produk kedua ini daripada dimakan kompetitor. Contoh dari strategi perluasan lini produk adalah Indomie goreng dengan Indomie goreng ayam, Super Mie Soto dengan Super Mie Soto Banjar, Sampo Sansek dengan aneka variannya dan lain-lain. Yang kedua ada strategi perluasan merek atau brand extension strategi. Strategi perluasan merek adalah saat perusahaan memutuskan untuk menggunakan merek yang sudah ada, yang biasanya memang sudah berhasil di pasar untuk digunakan sebagai merek produk baru dalam lini produk yang berbeda. Dengan menggunakan merek yang sudah ada, perusahaan berharap proses pengenalan produk ke pasar akan lebih mudah, karena brand atau merek tersebut sudah dikenal oleh konsumen. Menggunakan merek atau sudah ada dan sudah dikenal luas oleh konsumen memiliki banyak keuntungan, termasuk di dalamnya. Biaya untuk mengenakan merek menjadi lebih kecil. Biaya untuk promosi juga menjadi berkurang. Karena reputasi merek yang sudah dikenal oleh konsumen atau kesadaran merek tersebut atau brand awareness sudah tinggi, sehingga tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk baru tersebut sudah kuat. Yang perlu diwaspadai oleh pemasaran dalam menggunakan brand extension strategi ini adalah produk baru jangan sampai gagal, karena jika produk baru tersebut yang notabene menggunakan merek yang sudah dikenal luas sebagai merek produk yang sukses mengalami kegagalan, maka produk pertama akan ikut terpengaruh kinerjanya. Contoh penggunaan strategi perluasan merek adalah menggunakan merek Dove, sampo Dove, sabun mandi Dove, kemudian penggunaan merek Lifebuoy untuk sampo Lifebuoy dan sabun mandi Lifebuoy, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada strategi banyak merek, atau disebut multi-brand strategi. Strategi multi-brand adalah strategi di mana perusahaan menggunakan banyak merek untuk setiap produknya dalam kategori produk yang sama. Ada berbagai alasan atau sebab mengapa perusahaan memiliki strategi multi-brand atau mengapa perusahaan memiliki banyak brand dalam kategori produk yang sama tersebut. Kadang perusahaan memang tidak ingin mengganggu kinerja merek yang sudah ada, sehingga ketika akan memperluas lini produk, maka digunakanlah merek yang baru. Dengan demikian, merek pertama akan aman jika terjadi kegagalan pada merek kedua ini. Bisa juga perusahaan dengan sengaja menciptakan second brand dengan maksud untuk melindungi merek pertama. Jadi merek kedua ini sifatnya atau fungsinya adalah berperang jika ada produk pesaing yang mengganggu, istilahnya sebagai fighting brand atau flanking brand. Tetapi terjadinya multi-brand bisa juga diakibatkan oleh proses akuisisi perusahaan di mana perusahaan yang diakuisisi juga memiliki merek untuk kategori yang sama. Yang selanjutnya ada strategi merek baru atau new brand strategi. Penggunaan merek baru untuk meluncurkan produk baru biasanya dipilih oleh perusahaan dengan alasan tertentu. Di antaranya adalah dikhawatirkan jika produk baru gagal, maka bisa mempengaruhi merek dan produk yang sudah ada. Perusahaan tidak mau mengambil resiko dengan merek dan produk yang baru tersebut. Atau perusahaan menganggap merek yang sudah dimiliki tidak ada yang cocok dengan produk baru tersebut. Menurut penulis, alasan ini masih kurang pas karena banyak merek yang sebelumnya tidak cocok. Ketika produk tersebut booming, mereka terdengar enak juga diucapkan untuk produk tersebut. Dengan menggunakan merek yang sama sekali baru, maka jika terjadi kegagalan produk, merek-merek yang sudah ada tidak akan terpengaruh. Benar, memang demikian. Bahkan dalam praktek
Prakteknya, jika resiko kegagalan produk cukup tinggi, proses pemasaran dan distribusi merek tersebut disendirikan. Kalau nanti sudah eksis di pasar, baru diakuisisi kembali. Akan tetapi, penggunaan merek produk yang sama sekali baru ini juga memiliki konsekuensi, yaitu biaya pemasaran yang cukup tinggi. Produk baru dengan merek baru membutuhkan biaya untuk edukasi pasar, biaya komunikasi, biaya penjualan, dan distribusi yang lebih besar dibandingkan dengan yang sudah existing. Atau perhatikan produk life cycle dan strategi untuk setiap tahapannya. Yang selanjutnya ada strategi merek bersama, yaitu co-branding strategi. Merek bersama atau co-branding adalah penggunaan dua merek untuk suatu produk, atau biasa disebut juga kerjasama branding. Dan strategi ini ditempuh perusahaan untuk mendapatkan kekuatan dari masing-masing merek tersebut. Biasanya strategi ini ditempuh oleh perusahaan besar yang sudah memiliki merek yang terkenal dan sudah sangat kuat, sehingga penggunaan dua merek tersebut akan semakin menguatkan posisi produk di pasar. Penguatan merek tersebut akan memiliki dampak meningkatnya jumlah konsumen dari produk tersebut. Karena adanya penambahan jumlah konsumen dari masing-masing merek yang sudah eksis di pasar tersebut. Hal yang perlu diwaspadai dari penggunaan merek bersama atau co-branding adalah dalam memiliki merek yang sama, yang akan diajak kerjasama. Karena jika nanti salah satu mereka mengalami kejatuhan di pasar, maka merek yang lain akan berpengaruh juga. Contoh produk yang menggunakan strategi co-branding adalah air minum dalam kemasan, AMDK. Merek Aqua dengan merek dunia Danone menjadi Aqua Danone. Perkenalkan, nama saya Silvi Febriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu strategi branding. Strategi branding itu ada 6. Yang pertama, menggunakan logo yang sesuai. Yang kedua, memiliki pesan brand. Yang ketiga, mengintegrasikan brand. Yang keempat, menciptakan pesan yang sesuai dengan brand. Yang kelima, melakukan soft campaign. Yang keenam, konsisten. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail dari keenam strategi branding tersebut. Yang pertama, menggunakan logo yang sesuai. Yaitu dalam branding, tentunya wajib menggunakan logo yang sesuai dengan produk gambar. Hal ini penting dilakukan agar lekat dalam ingatan konsumen. Logo yang sesuai dapat ditempatkan pada setiap materi pemasaran yang disiapkan. Misalnya, dalam kemasan produk ataupun pada foto profil yang dipasang di akun bisnis media sosial. Yang kedua, memiliki pesan brand. Strategi branding berikutnya yaitu membuat pesan dari merek. Buatlah tagline yang singkat namun pesan dari merek tersebut agar strategi pemasaran lebih efektif. Misalnya seperti produk teh botol sosro yang memiliki tagline apapun makanannya, minumannya teh botol sosro. Yang artinya produk teh botol ini mendorong konsumen untuk percaya bahwa hidangan apapun jenisnya, pasangan untuk melepas dahaga adalah teh botol sosro. Yang ketiga yaitu mengintegrasikan brand. Sebuah merek akan tersampaikan dengan efektif menaruh branding pada setiap kegiatan bisnis yang dijalankan. Misalnya dengan meletakkan logo pada setiap kemasan produk, iklan yang ditampilkan, ataupun pada media sosial. Dengan mengintegrasikan merek akan lebih dikenal luas dengan konsumen. Yang keempat, ada menciptakan pesan yang sesuai dengan brand. Dalam branding, memiliki gaya komunikasi yang sesuai dengan merek itu wajib. Jika suatu merek merefleksikan kesan maskulin, maka pilihlah gaya komunikasi yang sesuai. Kamu bisa menjaganya di iklan elemen yang memiliki branding maskulin. Misalnya adanya warna gelap pada tiap kemasan produknya dan tagline yang maskulin yaitu It Works. Yang kelima, melakukan soft campaign. Soft campaign bisa dilakukan di media online ataupun media offline. Namun, jika banyak pelaku bisnis yang melakukan kampanye lunak di media sosial karena jangkauannya lebih luas, terukur, dan biaya yang relatif terjangkau, misalnya, buatlah konten yang berisi informasi mengenai merek yang ingin dikenalkan. Dengan begitu, konsumen akan teredukasi dan menciptakan image yang baik bagi suatu brand. Yang keenam yaitu konsisten. Strategi branding yang terakhir adalah konsisten. Anda sebaiknya menjalani strategi ini dengan konsisten sehingga branding yang ingin dikomunikasikan berhasil dan juga sukses. Selain itu, konsumen juga tidak akan bingung dalam memahami suatu merek tersebut.
Selanjutnya kami menggunakan contoh produknya yaitu produk Aqua. Aqua telah memiliki brand yang sangat kuat di kalangan masyarakat. Bahkan umumnya dijadikan majas metafora untuk penyebutan sebuah air minum kemasan walaupun bukan merek Aqua. Perkenalkan, nama saya Winda Widiawati, NPM 0211191157. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi, merek, dan branding produk Aqua. Danone Aqua, salah satu market leader dalam pasar ini, cukup cerdik untuk memenangkan pasar. Danone Aqua tidak hanya fokus pada interaktif, aktivitas yang seasonal, dan berbudget besar. Danone Aqua melakukan strategi branding dengan memanfaatkan kanal digital, website, interaktif bertajuk bagaikan air. Yang pertama, slogan. Aqua membuat suatu slogan yang mudah diingat dan dikenal oleh masyarakat. Dengan slogan air sehat setiap saat ini, ternyata Aqua mampu mendongkrak penjualan yang luar biasa. Inilah kekuatan sebuah slogan yang bisa memberikan efek bagi penjualan produk. Jika kita menginginkan penjualan produk yang sama dengan Aqua, maka kita bisa membuat slogan yang bagus dan mudah diingat oleh banyak orang seperti Aqua. Yang kedua, ada promosi. Aqua melakukan berbagai promosi baik melalui media online, media cetak maupun saluran komunikasi lainnya. Seperti kita ketahui bahwa banyak sekali iklan produk dengan merek Aqua yang mengisi setiap iklan di televisi, radio maupun di media cetak. Inilah salah satu strategi Aqua yang dijalankan. Aqua juga mensponsori beberapa bidang olahraga dan lainnya untuk mendongkrak popularitas merek ini agar lebih dikenal masyarakat luas. Yang ketiga, pelayanan. Pelayanan sangat penting bagi suatu perusahaan kepada konsumennya, sehingga Aqua juga memberikan pelayanan yang baik bagi konsumennya di seluruh Indonesia. Melalui distributor Aqua di seluruh Indonesia ini, Aqua bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggannya. Yang keempat, ada packaging yang baik. Packaging juga memberikan dampak luar biasa bagi distribusi Aqua, sehingga penjualan bisa bertambah dari waktu ke waktu. Yang terakhir, ada saluran distribusi. Aqua melakukan banyak saluran distribusi untuk menyuplai kebutuhan air minum dengan merek Aqua, baik di kota maupun di pelosok. Hampir semua wilayah di Indonesia sudah ada distributor air minum ini.